Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Hachiko. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan seekor anjing bernama Hachiko yang sangat setia pada majikannya. Seperti apa kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada bulan November 1923, bertepatan dengan musim dingin yang melanda Jepang, terlihat sekelompok orang sedang menunggu kelahiran anak anjing dari ras Akita di kota Ebe, prefektur Akita. Anjing jenis ini dikenal memiliki bulu yang lebat, cerdas, dan sangat setia pada tuannya. Tak lama kemudian, hal yang ditunggu pun tiba. Anjing betina itu melahirkan beberapa anak anjing yang lucu dan menggemaskan. Berita tentang kelahiran anak anjing tersebut sampai kepada teman si pemilik anjing yang bernama Tuan Mase. Lalu Mase yang tahu itu anjing jenis Akita segera menghubungi profesornya yang bernama Profesor Ueno. Karena Profesor Ueno pernah berpesan pada Mase bahwa dia ingin sekali memiliki anjing jenis Akita. Profesor Ueno merupakan guru besar bidang pertanian di Universitas Kerajaan yang ada di Tokyo. Ketika Mase mencoba menelpon rumah Profesor Ueno, orang yang mengangkat telepon tersebut adalah Chisuko, anak perempuan Profesor Ueno yang juga sangat menyukai anjing. Kemudian Chisuko menghubungi ayahnya yang tengah berlibur bahwa ada salah seorang mantan mahasiswanya yang bernama Mase menawarkan anjing ras Akita. Pada awalnya, Profesor Ueno menolak tawaran tersebut karena dia tak mau lagi memelihara anjing. Hal itu disebabkan karena anjing peliharaannya terdahulu mati dan itu membuat dia sangat sedih. Namun Profesor Ueno akhirnya menerima tawaran tersebut setelah putrinya yang bernama Chisuko merengek meminta agar ayahnya mau menerima tawaran tersebut dan nantinya Chisuko lah yang akan merawat anjing tersebut. Selanjutnya, setelah tahun baru, Tuan Mase mengirimkan anjing Akita ke rumah Profesor Ueno yang ada di Tokyo dengan kereta. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan, akhirnya anjing tersebut sampai di stasiun Shibuya. Chisuko pun berniat untuk mengambil anak anjing tersebut, namun tiba-tiba kekasihnya yang bernama Sumori mengajaknya nonton konser. Akhirnya, Chisuko menyuruh asisten rumah tangganya yang bernama Serizawa untuk mengambil anjing tersebut di stasiun Shibuya. Tapi, masalah kembali muncul karena Serizawa takut dengan anjing. Akhirnya, sebelum berangkat ke stasiun, Serizawa terlebih dahulu menjemput salah satu teman Profesor Ueno agar menemaninya ke stasiun. Sesampainya di stasiun, Kiku dan Serizawa terkejut karena anjing tersebut tidak bergerak sama sekali, bahkan Kiku menganggap jika anjing tersebut telah mati. Walaupun begitu, mereka tetap membawanya ke rumah profesor karena itu adalah amanah. Sesampainya di sana, yang kebetulan Profesor Ueno sudah pulang, lalu beliau mencoba memberikan satu mangkok susu kepada anjing tersebut dan kembali sehat. Ternyata anjing tersebut hanya kelelahan setelah menempuh perjalanan cukup jauh. Saat malam hari, Chisuko menghampiri ayahnya dan mengatakan jika kekasihnya ingin bertemu dengannya. Lalu Profesor Ueno menyanggupi hal tersebut. Ternyata kekasih Chisuko yang bernama Sumori mengaku telah menghamili Chisuko dan siap untuk menikahinya. Mendengar berita itu, tadinya sang profesor akan marah, tapi batal ketika melihat Sumori mau mengakui kesalahannya serta siap untuk bertanggung jawab. Untuk itu, Chisuko dan Sumori secepatnya akan melangsungkan pernikahan. Sementara itu, Profesor Ueno sebelum berangkat kerja sempat menyapa anjing itu. Tak hanya itu, Profesor Ueno juga tak lupa memberi nama anjing itu dengan nama Hachi yang artinya 8. Selanjutnya, di sela-sela kesibukannya mengajar, Profesor Ueno mencoba menawarkan kepada temannya untuk merawat Hachi karena putrinya yang seharusnya merawat anjing itu akan segera menikah dan tak mungkin ikut membawa Hachi.
Namun sayangnya tak ada satupun yang tertarik dengan tawaran Profesor Ueno. Prediksi Profesor Ueno benar adanya. Setelah resmi menikah, Chisuko dibawa oleh suaminya dan meninggalkan Hachi. Akhirnya sang profesorlah yang merawat Hachi. Lama-kelamaan, cinta dan kasih sayang di antara keduanya pun tumbuh. Hal itu dibuktikan ketika Serizawa sedang mempermainkan Hachi, dia langsung dimarahi oleh profesor sembari mengatakan jika hewan juga memiliki hak sendiri seperti makhluk hidup yang lainnya. Tak hanya itu, ketika Profesor Ueno sedang melaksanakan tugas luar, tak lupa dia juga menitipkan Hachi pada istrinya serta memerintahkan agar menjaganya. Hachi yang tumbuh semakin dewasa tentu membuat rasa penasarannya semakin besar. Dia kesana kemari mencoba hal baru hingga dia merusak kebun bunga milik istri Profesor Ueno. Tapi sang istri tak bisa berbuat apa-apa karena dia teringat pesan suaminya untuk menjaga Hachi. Dia hanya menasehati Hachi agar jangan berbuat nakal lagi. Ikatan kasih sayang antara profesor dan Hachi semakin erat selepas sang profesor pulang dinas luar. Semenjak itu, sang profesor sering mengajak Hachi jalan-jalan hingga Hachi selalu mengantar profesor ke stasiun setiap dia akan berangkat kerja dan akan kembali ke stasiun untuk menjemput majikannya itu ketika waktu pulang kantor. Rutinitas mereka lakukan selama bertahun-tahun sampai orang-orang di sekitar stasiun mengenal kedekatan mereka. Bahkan putrinya sendiri sampai cemburu karena ayahnya lebih memilih membersihkan bulu Hachi ketimbang bersamanya saat dia dan suaminya bertandang ke rumah ayahnya. Selanjutnya, Profesor Ueno yang tahu bulu Hachi kotor, akhirnya dia sering memandikan Hachi untuk menjaga kebersihan bulu Hachi. Kedekatan Profesor dan Hachi tak hanya membuat putrinya cemburu, namun juga istrinya. Hal tersebut karena saat ini sang profesor lebih perhatian pada Hachi ketimbang dengan istrinya. Tahun demi tahun mereka lalui bersama, hingga pada suatu ketika pada tanggal 21 Mei 1925, Hachi bertingkah aneh. Dia tak henti-hentinya menggonggong yang menandakan dia memiliki suatu firasat. Beberapa lama kemudian, keanehan perilaku Hachi terjawab. Ketika sedang mengajar di kampus, tiba-tiba Profesor Ueno terkena serangan jantung dan meninggal di tempat. Tapi Hachi yang tidak tahu keadaan sebenarnya, dia tetap melakukan rutinitas menjemput majikannya di stasiun. Namun sudah lama menunggu, majikannya tak kunjung datang, hingga akhirnya Hachi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Hachi melihat sejumlah keluarga sedang berkumpul di sekitar peti jenazah untuk berdoa. Tiba-tiba Hachi masuk ruangan dan menangis seolah dia tahu jika majikannya telah tiada. Keesokan harinya, ketika jenazah profesor akan dikremasi, Hachi tak henti-hentinya menggonggong, seolah dia ingin ikut majikannya, namun dia diikat di sebuah tiang. Hachi terus meronta hingga akhirnya tali ikatannya putus, kemudian Hachi langsung mengejar mobil yang membawa jenazah profesor. Tapi pengejaran Hachi terhenti ketika mobil itu melewati stasiun Shibuya. Hachi lebih memilih untuk menunggu majikannya di stasiun hingga sore hari. Beberapa hari berlalu, istri profesor yang tinggal sendiri akhirnya memutuskan untuk tinggal dengan putrinya karena dia tak mau terus-terusan menyendiri dengan diselimuti kenangan suaminya di rumah tersebut. Oleh karena itu, istri profesor kemudian memulangkan 2 orang asisten rumah tangganya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Tak hanya itu, istri profesor juga tak mengajak Hachi karena dia khawatir dapat membangkitkan memori suaminya. Hachi kemudian dititipkan di rumah pamannya yang ada di Asakusa. Namun di sana kondisi Hachi kurang diperhatikan dan tidak diurus dengan baik, sehingga membuat Hachi kabur kembali ke rumah Profesor Ueno. Tapi ternyata rumah bekas mendiang Profesor Ueno sudah dijual ke orang lain. Lebih parahnya lagi, orang yang membeli rumah tersebut tak suka dengan anjing. Untungnya Kiku ada di situ. Dia meyakinkan sang pemilik rumah yang baru jika Hachi bukanlah anjing yang nakal. Tapi tetap dia tak mau jika ada anjing. Kemudian Kiku kembali mengantarkan Hachi ke rumah paman. Namun Hachi terlanjur tidak nyaman tinggal di situ. Alhasil dia kembali kabur ke bekas rumah mendiang profesor. Sesampainya di sana, Hachi mendapati kandang miliknya telah dihancurkan oleh si pemilik baru.
Kiku yang tahu akhirnya mengajak Hachi ke rumahnya karena dia khawatir Hachi dibunuh oleh pemilik rumah yang baru. Istri profesor yang tahu jika Hachi dirawat oleh Kiku segera mengunjungi rumah Kiku untuk berterima kasih karena sudah mau merawat Hachi. Tak lupa sebelum pergi, istri profesor sempat berpamitan pada Hachi yang sedang menunggu di stasiun. Setelah tinggal di rumah Kiku, Hachi sudah mulai nyaman. Hachi juga tetap menjalankan rutinitas menunggu di stasiun, tapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena pada suatu malam, Kiku terkena serangan jantung dan akhirnya meninggal. Sepeninggalnya Kiku, Hachi kembali tak terurus karena dia tak lagi punya tempat untuk pulang dan juga majikan. Kini hari-hari Hachi hanya dia habiskan untuk menunggu di pintu keluar stasiun. Orang-orang di dekat stasiun banyak yang merasa kasihan pada Hachi. Bahkan ada salah seorang pedagang di sekitar stasiun marah ketika ada orang yang menghina Hachi sebagai anjing bodoh. Tahun demi tahun berlalu, Hachi masih tetap menunggu di stasiun hingga pada Desember 1928 ada jurnalis yang tertarik dengan kisah Hachi dan ingin menuliskannya di koran dengan judul Sahabat Terbaik Manusia. Kemudian istri mendiang profesor yang membaca koran tersebut langsung bergegas menuju stasiun Shibuya untuk mengajaknya tinggal bersama. Tapi tampaknya Hachi tak mau meninggalkan stasiun Shibuya. Hachi memilih kabur ketika akan diajak keluar kota. Beberapa tahun telah berlalu, tapi Hachi tetap menunggu di stasiun hingga pada suatu malam Hachi dapat bertemu dengan bayangan majikannya itu. Dan keesokan harinya, pada tanggal 8 Maret 1935, Hachi ditemukan mati di depan stasiun Shibuya. Seperti itulah kisah persahabatan seekor anjing dengan majikannya yang sangat erat dan membuktikan kesetiaannya selalu menunggu majikannya di suatu stasiun akan menemuinya lagi meski sebenarnya telah tiada. Ketulusan cinta bukan karena kuasa ataupun harta. Tak bisa berkata, namun hanya bisa dirasa. Meskipun sudah tak bernyawa, kasih sayang terpatri abadi selamanya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.